adalah pengemasan dan penyimpanan limbah B3. Kalau kemarin kita sudah mengklasifikasikan, kemudian sudah tahu penyebarannya kemana, maka kita harus tahu bagaimana metode untuk pengemasan dan penyimpanan. Kita tahu bahwa di dalam pengelolaan daripada limbah B3 itu ya ada komponen berkaitan dengan timbulannya atau berapa jumlah limbah yang dihasilkan, kemudian berkaitan dengan identifikasi, baru terkait dengan pengemasan dan penyimpanan limbah B3, terutama di sini berkaitan dengan yang penyimpanan limbah B3 secara on-site, ya. Dasar hukumnya adalah ini, PP nomor 22, Permen LH nomor 14 tentang simbol dan label, kemudian peraturan menteri, ya, persyaratan tentang pengelolaan limbah B3 gitu. Penyimpanan limbah B3 ini kalau kalian kerja di bagian-bagian AMDAL atau sekarang namanya izin lingkungan, maka ini sangat terintegrasi. Terintegrasi dan integrasinya dengan apa? Dengan usaha atau kegiatan yang wajib SPPL atau persetujuan lingkungan untuk kegiatan AMDAL, UKL, dan PL. Jadi memang seharusnya kita sudah mendesain atau merencanakan gitu ya penyimpanan limbah B3 itu sesuai dengan limbah yang akan kita simpan gitu, dan ini harus ada sebelum kita mengajukan persetujuan lingkungan, dan itu biasanya berjalan secara paralel. Nah, sebelum kita ke penyimpanan, tentu kita juga punya pengemasan. Karena pengemasan ini akan memperkecil terjadinya kecelakaan, kontaminasi gitu ya. Dan pengemasan ini sangat perlu diatur, dan itu diatur dalam Permen LHK nomor 6 tahun 2021 di lampiran 7. Nah, ini kita harus tahu gitu. Berkaitan dengan bagaimana menyimpan, mengemas daripada limbah B3 supaya ya tidak terjadi proses kontaminasi. Nah, ini yang yang menjadi catatan penting ini, karena kalau biasanya ada audit di tempat kita bekerja gitu, misalnya di industri, misalnya seperti kemarin di Pertamina gitu. Nah, maka hal-hal ini tuh akan ditanyakan. Ya, yang pertama harus tahu karakteristik. Karena dari tahu karakteristik itulah kita bisa menentukan, oh ini boleh dicampur letaknya atau ini harus dipisah. Apakah kalau dipisah pun ternyata perlu ada dinding tahan api gitu, karena ternyata kalau dia direaksikan boom gitu. Nah, itu macam-macam. Sehingga yang pertama, kalau yang menjadi perhatian itu dalam hasil limbah B3 pengumpul ini bagaimana mengetahui karakteristik dari setiap limbah B3 yang dihasilkan. Ya. Kemudian bagi sumber atau penghasil limbah B3, ya. Pengujian karakteristik itu dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali. Jadi setiap penghasil limbah B3 yang menghasilkan limbah B3 terus-terusan itu paling tidak mereka punya karakteristik limbahnya supaya bisa dicek ya prosesnya itu kan seperti apa. Kemudian kalau terjadi perubahan kegiatan, dia perkirakan mengakibatkan perubahan fisik yang dihasilkan, maka dilakukan pengujian kembali terhadap karakteristik. Kemudian bentuk kemasan dan bahan kemasan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian ini persyaratan. Persyaratan ini pun juga harus mampu misalnya menahan dari limbah B3-nya dalam kemasan. Tutupnya harus kuat, kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, tidak rusak. Ini macam-macam ya. Nanti saya akan sebutkan 8 best teknologi untuk mengemas limbah B3 ini. Ini ada kategori dan karakteristiknya. Ya. Nah, ini dia best management practice untuk kontainer atau untuk kemasan. Yang pertama harus tahu karakteristiknya. Tadi saya sudah bilang. Kemarin waktu kita belajar limbah B3 tuh karakteristiknya limbah B3 itu apa aja ya? Karakteristik limbah B3 itu apa saja nggih? Halo? Ada yang tahu? Ya, semua diam. Karakteristik limbah B3 itu apa saja?
Udah meledak, Bu. Apalagi? Udah terbakar. Apalagi? Masa siji-siji? Udah bereaksi. Sip. Beracun, Bu. Korosif. Ya, betul. Apalagi? Ada lagi? Punya sifat karsinogenik. Halo? Apa tadi karakteristiknya? Mohon maaf, saya itu tidak terlalu mendengar. Karakteristiknya apa tadi? Mudah meledak, mudah terbakar, apalagi? Ah, korosif, mudah meledak, mudah terbakar, infeksius, korosif, apalagi? Mudah menyala. Ah, Berbahaya. berbahaya. Ada 6 ya. Jadi ada 6 saja. Ingat itu ada 6. Mudah meledak, kemudian mudah terbakar gitu ya. Mudah menyala itu ada di dalamnya di situ ya. Kemudian yang lainnya apa? Korosif, lalu apa? Reaktif, reaktif dulu. Beracun itu terakhir. Beracun itu selalu ditaruh yang nomor 6 karena kan namanya limbah B3, berbahaya dan beracun. Masih ingat? Ya, jadi kita kan membuktikan berbahaya dulu. Jadi jangan lupa ada reaktif. Reaktif itu apa? Bereaksi hebat dengan air, kan itu dia. Ya toh? Kemudian yang berikutnya setelah reaktif itu apa? Baru infeksius. Ya, kemudian yang nomor 6 baru apa? Toksik. Jadi itu 6 itu. Ingat ya, mudah mudah terbakar ya, mudah meledak, kemudian apalagi tadi? Reaktif, korosif, infeksius, yang terakhir adalah beracun atau toksik. Ya, jadi 6 itu harus diingat dan kompatibilitasnya harus dilihat. Jadi apakah dia kompatibel atau tidak? Kompatibel itu maksudnya apa? Kalau saya taruh mudah meledak dan mudah terbakar, boleh nggak jadi satu tempat? Boleh nggak? Lalu saya kalau masukin limbah Boleh, Bu. misalnya mudah mudah terbakar sama mudah meledak, boleh saya taruh satu kontainer kan? Lah, Eh, meledos, 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 nggak karu-karuan. boleh. Jadi nggak boleh, tidak boleh ditaruh di situ, gitu ya. Jadi nggak boleh kita memixkan mudah meledak sama mudah terbakar, jelas nggak boleh. Kemudian misalnya reaktif, ya reaktif misalnya sama korosif, ya nggak boleh ditaruh barengan. Karena apa? Karena dia akan bereaksi membentuk fire, membentuk ledakan, broom. Ya wes entek. Jadi itu yang dinamakan dengan kompatibel. Jadi kita tidak boleh sama sekali mencampur waste yang sifatnya tidak kompatibel. Ya, jadi harus dia kompatibel. Oke, kemudian harus punya simbol dan label. 3 dan 4 ini adalah simbol dan label. Oke, nomor 5.
Jadi kalau misalnya drum ini sebelumnya sudah digunakan dan ternyata karakteristiknya dia itu tidak sesuai, maka ini harus dihilangkan gitu ya. Nggak boleh ada dalam satu drum atau satu kemasan itu ternyata tidak sama antara simbol dan labelnya, itu nggak boleh. Ya, kemudian kemasan itu juga harus dicek ya, ada aturannya berapa kali dalam periode satu bulan gitu mereka perlu ngecek supaya kondisinya itu tetap bagus. Kemudian ini satu lagi, kalau dia tidak kompatibel tadi misalnya mudah meledak sama mudah menyala, maka TPS-nya itu atau tempat kita naruh saja itu harus ada pembatasnya. Lihat ini. Nah, pembatasnya ini apa? Ya ini biasanya batu tahan api supaya dia tidak, kalau ada gas yang kemungkinan lepas dan lain sebagainya itu tidak campur, dan supaya ini tahan gitu terhadap perubahan yang terjadi karena adanya yang satu mudah meledak, satu mudah terbakar. Jadi kalau itu ya mereka harus dipisahkan begini tempatnya, nggak boleh bahkan disimpan di satu ruangan jadi satu, harus ada sekat. Dan harus ada inspeksi ya, bahwa kontainer itu sudah dianalisa, sudah diamati, sudah diapakan dalam berapa lama. Oke. Nah, kemudian ini adalah bentuk-bentuk penyimpanan limbah B3 kalau yang tidak perlu dikemas. Ini kan tadi kemasannya. Kalau ini adalah yang tidak perlu dikemas. Dan ini pun ada aturannya, nanti akan kita jelaskan kalau aturannya itu untuk limbah B3 yang tidak dikemas. Artinya jumlahnya biasanya besar, ini biasanya yang sifatnya spesifik khusus tadi ya, yang besar dihasilkan dalam jumlah besar. Nah, kemudian ini kemasan. Kemasan berdasarkan Permen LHK nomor 6 tahun 2021 lampiran 7. Kapasitasnya 200 liter biasanya untuk yang cair. Kemudian jumbo bag, ini ada jumbo bag ya. Jumbo bag itu macam-macam, gitu. Ada 500 KL dan 2000 KL gitu ya, untuk menyimpan limbah yang bentuknya biasanya ada yang butiran, ada yang serbuk, ada yang serpihan, itu biasanya dia pakai jumbo bag seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan intermediate bulk container atau IBC. Kemudian ada yang menggunakan kontainer khusus untuk fase yang cair. Nah, kemudian ada yang pakai drum. Ya, yang paling sering orang pakai drum ini karena memang kapasitasnya ini biasanya kita gunakan untuk yang cair. Kalau yang padat ini yang digunakan, kalau yang cair rata-rata ini yang banyak digunakan. Kecuali memang dia menghasilkan dalam jumlah yang besar sekali, maka dia menggunakan ini. Ya, kemudian ini adalah IBC. Oke, yang ya kadang dia digunakan tetapi memang ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan drum. Nah, ketentuan kemasan ya tadi, simbol dan label harus ada, tertutup rapat, kemudian kompatibilitas penyimpanan ya, kemudian tadi kalau dia udah kosong, ini tadi kan yang di sini nih, ini tuh, hilangkan ini, kasih tanda bahwa itu kosong gitu, atau kalau sudah berubah dia menempati tempat yang lain, artinya karakteristiknya yang lain, maka ya simbol dan labelnya juga harus berbeda. Ya. Kemudian ini simbol dan label pada kemasan, ini seperti apa? Nah, ini sesuai dengan Permen LH nomor 14 tahun 2013. Ini dia. Teng dong. Ya. Jadi di sini. Kemudian labelnya seperti apa? Nah, cara untuk pemberian simbol dan label, di sini labelnya, di sini simbolnya, kemudian tutup ini juga harus bertutup untuk yang padat gitu ya. Seperti ini pakai karet packing, cincin pengunci, kalau yang di sini adalah untuk yang cair. Kemudian, nah ini cara yang salah nih, nempatin begini, ini kan macam-macam bentuknya, kelihatan nggak ini? Kalau simbolnya beda-beda, kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Ya, ini nggak boleh gitu ya. Dan ini yang IBC tadi, ya, container intermediate bulk container itu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, compatibility. Saya selesaikan nanti sampai di sini ya. Compatibility ini penting sekali. Ya, compatibility ini adalah ada yang berdasarkan atas grafik, ada yang berdasarkan atas karakteristik,
ada yang berdasarkan atas permen LHK. Yang paling mudah memang yang terakhir ini. Tetapi yang internasional gunakan adalah yang dua ini. Nah, sebagai contoh misal, ini kelihatan nggak di sini? Apa ya? Kelihatan kah ini? H itu apa? Ketok nggak? Kelihatan, Bu. Ini heat generation, ini fire, ini inocuous and non-flammable gas, toxic gas generation, flammable gas generation, explosion, kemudian polymerization, solubilization of toxic substance, kemudian hazardous but unknown, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa oke, kalau misalnya dia kita punya limbah misalnya, ini adalah sianida, kemudian kita punya limbah misalnya, kelihatan nggak di sini? Ketok enggak? Kelihatan, Bu. Ya, misalnya ini deh, paling gampang ini. Ini ada aldehid misalnya. Ada aldehid misalnya. Kemudian ada kaustik gitu ya. Itu boleh nggak dicampur? Kalau aldehid sama kaustik boleh nggak dicampur? Boleh, Bu. Yopo. Lah ini loh, ini aldehid. Ya kan? Ini kaustik. Nah, ini gimana nih? Boleh nggak? Teng, ditarik ke bawah. Enggak, Boleh? Bu. Enggak boleh. Ya, karena apa? Kan ada ini kan, heat yang terbentuk. Betul kah? Ya, Ya, jadi kita harus melihat itu, kompatibilitasnya harus diperhatikan. Misalnya, ini ada ethers, ya, ada ethers. Dia boleh nggak dicampur? Oh, dia boleh dicampur ini sama apa? Sama nomor apa namanya? Dia bisa sama yang nomor 3 ini oke. Jadi dengan asam organik dia oke. Kemudian kalau dengan aldehid dia masih oke. Jadi yang kosong-kosong ini kita perbolehkan gitu. Itu diperbolehkan oleh EPA bahwa mereka bisa dicampur karena dia sifatnya adalah kompatibel. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi karena ada heat, ada fire, ada apa namanya toxic gas generation kelihatan ya di sini. Ada flammable gas generation, kemudian ada explosion. Ini yang saya bilang tadi. Kalau sampai mudah meledak, mudah terbakar, dicampur ya inilah yang pasti akan terjadi. Nah, ini yang kita harus perhatikan betul. Limbah B3 itu dalam satu kontainer. Nah, ini macam-macam Bu, ya. mau tanya. Ya, Ini berarti selama ada huruf kodenya ini nggak boleh sama sekali ya, Bu? iya. Meskipun Termasuk yang unknown. Yang termasuk ini meskipun anakku. skala reaksinya itu kecil ya, Bu. Iya, karena kita tidak bisa menjamin. Kalau misalnya kita ada akumulasi, apalagi kalau dia boleh disimpan misalnya 365 hari. Nah, itu kita tidak bisa menjamin seperti itu. Sehingga memang sebisa mungkin kita tidak boleh mencampur termasuk yang golongan unknown ini. Ngertikah maksudnya? Ya, Bu. Ya, karena kita tidak bisa menjamin anakku. Misalnya, oke lah, limbahnya misalnya cuma 0,5 misalnya mili itu per harinya. Tapi ini per hari ini kemudian diakumulasikan. Nah, itu akan bahaya gitu. Nah, ini yang kita tidak berani menanggung bahwa tidak akan terjadi apa namanya proses reaksi selama dia itu disimpan. Intinya itu, reaksi selama disimpan itulah yang akan menjadi masalah besar. Oke? Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Untuk Ya, kompat sudah jelas, Bu. udah jelas ya? Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah berdasarkan atas chemical. Ya, chemical waste compatibility list. Jadi mereka ada artinya gini, antara kelompok A sama kelompok B. Kalau ini kan kita harus ngelihat grafik ya. Kalau ini tinggal ngelihat chemicalnya aja, antara grup A sama grup B nggak boleh dia dicampur. Ini sudah dia bilang, kenapa? Oh, karena ada panas, reaksi tidak terkendali. Kemudian kelompok 2A nggak boleh dicampur dengan kelompok 1A dan 1B atau kelompok 2B ini 1A atau 1B. Karena apa? Karena ada ledakan. Kemudian timbul gas hidrogen yang mudah menyala.
Kelompok 3A nggak boleh sama kelompok 3B. Kenapa? Ya, ini tadi, ada yang menimbulkan api atau ledakan. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, ini yang berdasarkan atas Chemical Waste Compatibility List. Oke, karena ya itu tadi, kita punya sifat yang beda-beda, ditaruh di dalam satu wadah, itu tidak diperbolehkan. Ataupun kita meletakkan dalam satu ruangan, dalam satu ruangan ini tidak terpisah, itu juga nggak boleh. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini list-listnya bisa dilihat. Lalu yang terakhir ini dari Permen LHK. Ada yang sifatnya cocok, ada yang tidak cocok. Kalau kita di Indonesia cuma itu, cocok, tidak cocok. Kalau tadi kan ada timbul heat, ada timbul fire, ada timbul explosion, gas flammable, dan lain-lain. Tapi kalau yang di sini ini cuma cocok, tidak cocok, sama terbatas. Jadi ini yang paling gampang. Supaya apa? Supaya di daerah itu orang mudah. Ini kan untuk memudahkan sebetulnya. Dia punya begini nih. Ini. Nah, ke sini kelihatan. Ini limbahnya apa? Yang ke kanan sifatnya. Kalau yang silang itu jelas dia tidak cocok, gitu ya. Tapi kalau yang C ini cocok, berarti dia boleh diletakkan itu tercampur. Tapi kalau sudah yang terbatas ini pun kita tidak menyarankan dalam jangka waktu yang lama diletakkan dalam satu ruangan. Nah, itu yang paling gampang. Ini yang ketiga ini paling gampang. Oke, ada yang mau ditanyakan?